kesempatan kali ini Mimin akan membahas alur cerita dari film Blue Lagoon The Awakening. Film yang rilis pada tanggal 2 Januari 2012 ini menceritakan sepasang muda-mudi yang terdampar di suatu pulau hingga berbulan-bulan. Pada scene awal film ini menunjukkan seorang pemuda atau sekaligus pemeran utama film ini yang bernama Dan M. Mullen yang mempunyai sifat suka menyendiri, kurang bergaul di sekolahnya. Berbeda dengan Emma, gadis cantik satu ini sangat pandai bergaul, memiliki banyak teman, dan termasuk gadis populer di sekolahnya. Sebenarnya, Dan dan Emma sudah saling memperhatikan, bahkan Dan sampai menjuluki Emma sebagai Ratu Dansa. Pada suatu hari, sekolah mereka mengadakan study tour ke Trinidad. Semua siswa tampak antusias untuk pergi ke study tour tersebut, termasuk Emma dan teman-temannya. Tapi berbeda dengan Dan, dia tampak malas mengikuti acara itu. Tapi setelah dibujuk ayahnya dengan terpaksa, akhirnya dia mau pergi ke acara tersebut. Cerita berlanjut ketika mereka telah sampai ke Trinidad. Sesuai prosedur sekolah, mereka bekerja untuk proyek kemanusiaan untuk membantu renovasi sekolah yang ada di sana. Scene pun berpindah pada suatu malam ketika Emma dan semua siswa pergi mengikuti karnaval yang diadakan di suatu kapal. Mereka semua pergi tanpa izin atau sepengetahuan guru mereka. Pesta pun berlanjut hingga pada akhirnya kapal mereka dihampiri oleh kapal aparat keamanan yang sedang berpatroli malam itu. Suasana di dalam kapal pun mulai gaduh. Mereka semua panik dan bahkan di antara mereka ada yang membuang obat terlarang ke laut. Dan di tengah kegaduhan tersebut, Emma tanpa sengaja jatuh ke bawah laut. Untung saja Dan melihat Emma yang terjatuh langsung terjun dan menolong Emma. Dan mereka berdua naik ke atas perahu karet yang masih terikat di kapal. Tanpa berpikir panjang, Dan segera memotong tali tersebut agar tidak tertangkap dan tidak terkena masalah. Tapi sialnya, ternyata perahu karet tersebut tidak memiliki mesin, ditambah hujan dan petir membuat mereka berdua semakin panik. Kapal mereka pun diterjang ombak yang sangat besar. Scene berpindah ke penginapan dan dengan berat hati study tour dihentikan dan siswa akan dipulangkan masing-masing ke rumahnya karena kejadian tersebut. Beberapa waktu kemudian teman-teman Emma dan Dan baru menyadari bahwa Emma dan Dan tidak ada bersama mereka. Scene berpindah lagi ke Dan dan Emma yang terapung di tengah lautan, dan dari kejauhan Emma melihat sebuah pulau, dan dengan sekuat tenaga mereka mendayung perahu tersebut hingga sampai ke tepi pulau. Setelah sampai di pulau, mereka meninggalkan perahu. Kemudian Dan mengambil pistol suar untuk berjaga-jaga saat dibutuhkan. Sementara itu, kedua orang tua mereka yang mendengar kabar anak mereka mulai cemas, dan mereka memutuskan untuk terbang ke Trinidad langsung untuk mencari informasi keberadaan anak mereka. Sementara itu, Dan dan Emma terus berjalan menelusuri pulau tersebut, berharap mendapat pertolongan di sana. Di tengah perjalanan, mereka menemukan danau dengan air terjun yang indah. Saat Dan mengajak Emma berenang, Emma menolak karena ingin melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, air mulai pasang dan menyeret perahu mereka ke lautan. Setelah berjalan berjam-jam, mereka tidak menemukan seorang pun di pulau tersebut, dan mereka memutuskan untuk kembali ke kapal. Dan saat mereka kembali, mereka panik karena perahu mereka hilang dan hanya menyisakan pelampung. Dan malam pun tiba. Karena lelah, mereka pun beristirahat di sebelah api unggun yang mereka buat. Di sisi lain, orang tua mereka yang meminta bantuan polisi mencari anak mereka yang hilang. Dan scene berpindah lagi ke Dan dan Emma yang sedang membangun gubuk seadanya untuk tempat beristirahat sementara. 2 minggu kemudian berlalu, dan polisi sudah menghentikan pencarian. Tapi orang tua mereka tidak menyerah sampai menyewa helikopter untuk mencari anak mereka.
Sementara itu, Dean dan Emma berusaha membuat sinyal SOS berharap ada yang melihatnya. Suatu hari, saat mereka tengah asik berbincang, Dean tidak sengaja menemukan tengkorak manusia. Dan hal itu membuat Emma semakin takut dan berpikir mereka akan mati, sama seperti tengkorak tersebut. Namun Dean terus meyakinkan Emma agar tidak panik. Dan suatu malam, untuk pertama kalinya mereka melakukan pengencrotan, dan hal itu terjadi seterusnya selama mereka di pulau. Setelah itu, Dean menguburkan tengkorak tersebut, lalu mereka ke air terjun, dan disitulah diketahui mengapa Dean sering menyendiri. Dean bercerita kepada Emma, dia merasa bersalah tentang kematian ibunya, dan dia menganggap seolah dia yang membunuh ibunya, karena kesalahan yang ia lakukan, sehingga membuat mobil mereka kecelakaan. Waktu semakin berlalu, dan rasa nyaman mulai tumbuh. Mereka layaknya pengantin baru yang sedang berbulan madu. Beberapa bulan sudah berlalu, dan saat mereka berada di hutan, tiba-tiba sebuah pesawat melintas untuk pertama kalinya. Dan Dan berusaha mengejar dan mencari pistol suarnya, namun ia tidak menemukannya. Dan mereka pun kehilangan kesempatan berharga tersebut. Terpaksa mereka harus kembali bertahan hidup di pulau itu. Hingga suatu ketika Emma merasa mual-mual dan Dean takut kalau Emma hamil karena tidak ada yang bisa dimintai pertolongan di tempat seperti ini. Setelah hampir 3 bulan pesawat kedua melintas dan Dean berhasil menembakkan pistol suarnya dan berhasil menarik perhatian pilot pesawat tersebut. Dan mereka berhasil diselamatkan. Bahkan setelah sampai di bandara, mereka disambut meriah oleh teman-teman dan keluarga. Setelah beberapa saat, keluarga Emma mengadakan pesta untuk merayakan kembalinya Emma. Dan Emma pun kembali berjauhan sama seperti dulu lagi. Hal itu dirasakan Dean. Dan saat acara From Net tiba, Emma berangkat bersama adik dan teman-temannya. Dan seperti biasa, Dean lagi-lagi malas menghadirinya, dan ayahnya membujuknya lagi. Dan saat Emma tengah mencari pasangannya, tiba-tiba ia dikejutkan dengan Dean yang berdiri tegak menggunakan jas di tengah derasnya hujan. Lalu Emma menghampirinya, dan mereka pun berdansa di bawah derasnya hujan. Dan film pun berakhir.